Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Gayatullah Ali Akbar dan juga rekan saya Riris Maila Permata dan Debi Junio Baktiar. Di sini kami kelompok 4 bahan kimia kertas yang akan menjelaskan materi tentang surface sizing. Surface sizing adalah pemberian dari atau size pada permukaan kertas yang telah dibentuk. Proses ini biasanya dilakukan pada bagian pengeringan mesin kertas atau size press. Jadi tujuan surface sizing adalah untuk mendapatkan kertas yang tahan terhadap larutan koloid atau bahan minyak. Kemudian yang kedua, merekatkan serat pada kertas. Kemudian menurunkan porositas kertas dan untuk meningkatkan kualitas kekuatan kertas tersebut. Berikut adalah jenis bahan yang digunakan sebagai bahan surface sizing. Antara lain, yang pertama adalah starch atau pati, kemudian ada animal glue, kemudian methyl selulosa, kemudian karboksimetil, kemudian ada polyethylene alcohol atau PVA, ada wax emulsion, ada latex, dan lain-lain. Pengaruh surface sizing ini ada 3, yaitu yang pertama penetrasi tinta. Penetrasi tinta ini untuk meningkatkan ketahanan permukaan pada penyerapan tinta. Jadi maksudnya adalah ketika kita menulis kertas menggunakan pulpen, supaya tinta dari pulpen itu tidak bleber. Yang kedua adalah daya hapus. Daya hapus ini untuk meningkatkan ketahanan abrasi kertas, sehingga dapat mempertahankan sizing sesudah terjadi gosokan. Jadi maksudnya ketika kertas ini terkena gosokan, baik itu dari tangan atau benda lain, kertas ini masih tahan terhadap gosokan. Kemudian yang ketiga adalah pada sifat fisik kertas. Jadi pengaruh surface sizing pada sifat fisik kertas, yaitu untuk memperbaiki kekuatan kertas. Baiklah, ada pun keuntungan menggunakan surface sizing. Yang pertama, lebih spesifik area sizing. Yang kedua, tidak sensitif terhadap perubahan operasional wet end. Jika pada wet end terjadi perubahan operasional, maka chemical tersebut tidak sensitif. Yang ketiga, 100% retensi di chemical aditif. Yang keempat, mengurangi deposit di wet end. Yang kelima, meningkatkan fat lifetime karena deposit berkurang. Yang keenam, meningkatkan kualitas kertas seperti tensile strength dan internal bonding. Selanjutnya, pengaruh internal sizing terhadap sifat fisik kertas. Yang pertama, surface strength atau kekuatan permukaan kertas. Daya tahan permukaan kertas terhadap kekuatan cabut. Yang kedua, internal bonding atau kekuatan antar serat dalam selembar kertas. Yang ketiga, mengurangi debu dari kertas agar debu tersebut tidak mudah menempel pada kertas. Yang keempat, menurunkan porosity atau daya tembus. Yang kelima, menurunkan variasi dimensi kertas. Yang keenam, meningkatkan smoothness atau kehalusan permukaan kertas. Adapun salah satu contoh dari surface sizing adalah stud. Stud yang digunakan merupakan hasil modifikasi. Yang awalnya stud bermuatan negatif diubah menjadi muatan positif. Stud dapat memberikan muatan yang berlawanan dengan muatan serat. Stud yang bermuatan positif akan berikatan dengan serat dan membentuk ikatan hidrogen sehingga akan meningkatkan kekuatan lembaran kertas. Stud bekerja seperti lem yang merekatkan celah-celah antara fiber sehingga ikatan semakin rapat dan kuat. Hal ini mempengaruhi terhadap internal bondingnya tersebut. Jika internal bonding tersebut tinggi, maka akan membuat kertas tidak terbelah atau terpisah antar kertas bagian atas dengan bagian bawah yang setelah keluar dari proses pengepresan. Stud ini memiliki fungsi untuk meningkatkan ketahanan cabut, meningkatkan kekuatan kertas, meningkatkan retensi dan drainase, memperbaiki formasi lembaran, meningkatkan kelicinan dan daya tahan terhadap penetrasi minyak. Penggunaan stud ini harus memiliki nilai viskositas yang rendah agar pada saat proses tidak terjadi penggumpalan saat dilapiskan ke kertas nantinya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Riris. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi starch. Nah, starch ini sebelum starch digunakan di dalam proses, terlebih dahulu starch ini harus
kita reaksikan di dalam aqueous alkali slurry dengan agen etrifying atau agen pemodifikasi seperti dialkali aminoetil. Nah, jika starch ini tidak direaksikan terlebih dahulu, maka akan mengakibatkan starch tersebut bereaksi dengan pengotor, bukan dengan serat. Jika dia tidak bereaksi dengan serat, apa yang akan terjadi? Nah, jika dia tidak akan bereaksi dengan serat, maka hal tersebut akan menurunkan dari internal bonding atau ikatan antar seratnya, karena si starch tersebut tidak dapat mengisi rongga-rongga di dalam fiber atau di dalam serat tersebut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan dan titik injeksi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang titik injeksi. Nah, titik injeksi dari surface sizing ini adalah di Zeiss press. Kenapa di Zeiss press? Karena di Zeiss press sendiri berfungsi untuk meningkatkan properties kertas dengan meningkatkan internal bonding dari si serat atau si fiber. Terus bagaimana caranya? Di sini caranya itu ada dua cara. Yang pertama itu ia menggunakan font size atau cara konvensional, dan yang kedua itu adalah cara starch film. Nah, yang untuk cara pertama yaitu konvensional atau font size, di mana larutan si starch tersebut menggenang atau digenangi, dibuat suatu genangan pada jalur masuk nip press, sehingga kertas tersebut akan menyerap si larutan starch tersebut, sehingga si kertas tersebut dapat terlapisi. Namun di font size ini sendiri, namanya penggenangan, pasti nanti akan terjadi kelebihan dari segi starchnya. Nah, kelebihan tersebut akan disirkulasikan lagi sehingga dapat meminimalisir dari cost. Yang kedua yaitu di starch film. Nah, starch film sendiri di mana larutan starch tersebut dibentuk menjadi lapisan tipis di permukaan dari size press rollnya, sehingga dapat ditransfer ke kertas melewati dari nip press roll. Di starch film ini sendiri, semakin tebal starch film yang digunakan, maka akan membuat sebagian starch yang ikut ke kertas dan sebagiannya lagi akan ikut ke roll, sehingga kelebihan starch ini dapat menyebabkan kertas tertarik ke roll dan menempel di roll, sehingga dapat mengganggu dari proses pembuatan kertas itu sendiri. Jadi starch yang digunakan atau yang dilapisi di roll Zeiss press itu harus tipis dan seragam. Nah, keseragaman ini dijaga oleh aplikator roll yang di gambar samping itu yang bentuknya roll besar, dan outer roll. Outer roll ini berfungsi sebagai pentransfer dari si starch itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu starch preparation. Starch sebelum dimasukkan atau diinjek ke dalam Zeiss press, terlebih dahulu starch tersebut kita cairkan. Nah, yang pertama kita menggunakan fresh water. Fresh water ini kita masukkan ke dalam dissolving tank kira-kira sampai 10% sambil menyalakan si agitator atau pengaduk. Lalu kita masukkan si starch tersebut bersamaan dengan PVA sebanyak 2 kg. Nah, PVA ini berfungsi sebagai pereaksi antara si starch tersebut dengan air. Selanjutnya isi dissolving tank tersebut kita tambahkan dengan air fresh water kira-kira 75%. Selanjutnya yaitu alirkan si starch tersebut ke cooker tank atau tangki pemasak, kemudian tambahkan steam ke tangki pemasak tersebut hingga kira-kira suhunya itu mencapai 85 derajat Celcius. Lalu tambahkan lagi enzim sebanyak 10 cc, lalu kita tunggu lagi selama 10 menit. Hal ini bertujuan untuk memutus ikatan rantai atau menurunkan dari viskositas si starch tersebut. Nah, selanjutnya kita naikkan lagi suhunya mencapai 95 derajat Celcius dengan menambahkan steam lagi, dan kita tunggu lagi selama 10 menit agar mematikan si enzim tersebut. Lalu kita alirkan ke storage tank sebagai tangki akhir. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.